Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'niruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala wa ma basaina wa bila al insana bi walidayhi hammalathu ummah hauna ala wahini wa fissalhu fi amaini anni uskur wali walidai ila masyir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalamu ala asyrafi illa biya'i wal wasli Nabiyana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa bi abdihillah awsaiqatum wa aina nafsi battaqallah haqqa taqatah. Faqad qala jalmat taqwa. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah SWT. Dan intinya kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kurnia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar ya Allah karunia-Nya kepada hamba-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, inilah segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala puji hanya miliknya semata. Dan hadirin yang bahagia, dan khotib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah SWT mengamarkan dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasaina insana bi walidayhi hamalathu ummatu wa hamna ala wa khaini wa fasalahu fi aumaini aini asqurli walil ka ilayya mal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku tempat kembalimu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT.
Namun, kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya, kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Lanjut lagi, "Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk merangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30-32, "Qala inni abdullahu ataniya alkitaba wal ja'amalani nabiyya wa ja'alani mubaraka aina kunta wa asabi bi salati wa zakati wa duntu hayya wa bi walidaiti wa lam yah'alni jabbara sakiya." Dia Isa berkata, "Sungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, yang mana diberkahi saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku sombong, seorang yang sombong dan lagi celaka." Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan penjelasan ini datang setelah jelas bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut, jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah SWT. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Dia Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah ini adalah perintah Allah?" Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali ulak-aling, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya, diabadikan oleh Allah SWT sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayang pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga adalah suatu saat ibu Nabi Musa mendapat ilham dari Allah SWT saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya. Ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Muhammad alaihissalam. Wa auhayna ila Musa an ardi innihi faida ibti alaihi wa auki bil yawma wa la
تخافي ولا تحزن إنا راداه إليه وجعله من mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susulah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke dalam sungai Nil, lalu ia ditemukan oleh istri Firaun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia, kedudukannya lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Aqulu qawli hada Astaghfirullahi li wa lakum wa lisayir muslimina innahu huwal samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyana Muhammadah Allahu wa subhanahu wa ma wala. Wasyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wasyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah pertama tadi dari 3 peristiwa tadi sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi, dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang tentunya. Masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala khala rajulu ya Rasulullah man akhaqu bi husni saibati khala ummaka summa ummaka summa abuka summa adnaka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang bersahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk berbakti Rasulullah? Rasulullah berkata dan menjawab, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu. Maka jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibumu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Faya ayyuhan nas ittaqullah ta'ali wa durul fawahis sama taharam minha wa man batta'na wal hafidu ala sa'ati wa khutnuril jum'ah wal jama'i wa ulumu anna Allahi al-marqahu min amrihi ba'da fihi bi nafsihi wassana bimaslaikati qudsi faqalla ta'ala wa lam yadrukul in alimah inna allaha wa malaikatu tusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Mahid wa barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Hamid. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimin wal mu'minat wal haya minhum wa amyar innaka sami'ul qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka nas'aluka al-huda wal tuqa wa afafa wal ghina. Rabbana adkhilna madkhala sidqi wa adkhilna mukhraja sidqi wa aj'al lana min ladunka sultana nasira. Allahumma ahsin akibatana fil amri kullaha wa ajidna min khidri al-dunya wa adabil akhirah. Rabbana hab lana min arahjina wa darabatina qurrata ayun wa ajalna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala ilaihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbana rabbal ikramah amma masifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadullah innallaha ya'muru ma'adallah wal hasna wal itiyadi qarya wa yahni awzan pusara wal mukna wal bagya yandukhuma la'alakum tattaqun. Fadaqallah idhumma yadakharum wa asqar ala nikmata yaghda'u wal adawah yastajiba lakum wa daqarullah akbar. Aqimus shalah.